Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Kembali lagi di Catatan Turis Channel. Pada video kali ini kami akan membahas sumber-sumber hukum Islam. Tapi sebelumnya subscribe dulu channel kami. Like dan komen juga tuh di bawah. Kami hanya akan membahas mengenai hukum Islam yang telah disepakati. Yuk kita simak penjelasannya. Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Diriwayatkan kepada kita secara mutawatir, membacanya dinilai ibadah. Dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Kehujahan Al-Quran dapat dilihat pada surah Al-Baqarah ayat 23 yang berbunyi, Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala Abdina fa'tu bisuratim min misli. Wada'u syuhada akum. Min dunillahi in kuntum shodiqin. Contoh ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang paling utama adalah Surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'un nusula wa ulil amri minkum. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Sumber hukum yang kedua yaitu As-Sunnah. Sunnah yang dimaksud dalam kajian usul fikih adalah perkataan, yakni sunnah qauliyah. Perbuatan sunnah fi'liyah dan pengakuan sunnah takriyah. contoh dari sunnah seperti Shallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Hadis riwayat Bukhari. Dari As-Sunnah yang disebutkan tadi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa laksanakanlah salat sebagaimana melihat beliau salat. Dari niat, gerakan, bacaan, dan lain sebagainya. Karena di dalam Al-Quran tidak dijelaskan lebih rinci tentang hal tersebut. Contoh tersebut merupakan salah satu fungsi dari sunnah, yaitu menerangkan dan menjelaskan keglobalan dari surah Al-Quran tersebut. Sumber hukum yang ketiga adalah ijma'. Ijma adalah kesepakatan para mujtahid pada suatu masa di kalangan ulama Islam atas hukum syara mengenai suatu kejadian setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hujan ijma dapat dilihat pada surah An-Nisa ayat 115 yang berbunyi, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ Lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma yatawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. ijma bisa terjadi apabila mengikuti kriteria-kriteria berikut ini. 1. Yang bersepakat adalah para mujtahid. 2. Yang bersepakat adalah mujtahid. Yang ketiga, mujtahid adalah harus umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 4. Dilakukan setelah wafatnya Nabi. Kelima, kesepakatan mereka harus berhubungan dengan syariat. Contoh ijma' yaitu Menurut kesepakatan para ulama, mencabut bulu ketiak adalah sunnah. Afdolnya dalam hal ini memang mencabutnya bagi orang yang memang menahan sakitnya. Kendati demikian, kesunahan tersebut bisa diperoleh dengan mencukur atau menghilangkan dengan memakai tawas.
adalah menyamakan suatu kasus yang tidak ada nas hukumnya dengan suatu kasus yang ada nas hukumnya karena terdapat persamaan kedua kasus tersebut pada ilat hukum. Kias terdiri atas 4 unsur, di antaranya yang pertama asal, yakni pokok, yang kedua furu', yakni cabang, dan yang ketiga hukum asal, dan yang keempat ilat. Asal atau pokok adalah suatu peristiwa yang sudah ada nasnya yang dijadikan tempat mengkiaskan. Furu' atau cabang adalah yang dikehendaki untuk disamakan hukumnya dengan asal atau pokok. Hukum asal yaitu hukum syarak yang ditetapkan oleh nas, dan ilat yaitu suatu sifat yang terdapat di dalam hukum asal. Contoh kias dapat kita lihat pada surah Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru Wal ansobu wal azlamu rijsum min Amalus syaitan fajatanibuhu la'allakum tuflihun. Meminum khamar dengan ilat memabukkan sesuai dengan surah Al-Maidah ayat 90 dapat dikiaskan dengan meminum keras bir. ilat hukum kepada kedua minuman ini, minuman keras bir lebih rendah sifat memabukkannya daripada minuman keras khamar. Meskipun pada as dan cabang sama-sama terdapat sifat memabukkan atau kias al-adna. Demikianlah penjelasan kami tentang sumber-sumber hukum Islam. Agar kita ingat, yuk ulangi bersama. Sumber hukum Islam yang pertama Al-Quran, Yang kedua adalah as-sunnah. Yang ketiga ijma. dan yang keempat adalah kias. Demikianlah video kami kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa di like dan di komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, meskipun pada as dan cabang sama. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru Minum khamar dapat dikiaskan khamar dengan meminum khamar dengan ilat memabukkan. A few moments later. Minum khamar dengan ilat memabukkan dapat dikiaskan. Kias adalah menyamakan. Ini hanya akan membahas mengenai hukum dari as-sunnah yang disebutkan tadi. Dari as-sunnah yang disebutkan tadi. Ilat hukum pada kedua minuman ini, minuman keras. Ilat hukum pada kedua minuman ini, minuman hukum bir. And who can say if you love rose? Contoh dari sunnah seperti Shollu kama ra'aitumuni usolli. Nani? Omae wa mou shindeiru. Pada video kali ini kami akan membahas sumber-sumber